Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, baik para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan kembali materi kita membahas faedah-faedah yang bisa kita petik dari tafsir surah Al-Baqarah, di mana kita sudah menginjak kepada ayat yang ke-173-nya, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan dari kitab dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, ulaik, mereka itulah orang-orang yang tidaklah yang mereka makan atau yang mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka kecuali hanyalah neraka. Allah pun tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, serta mereka mendapatkan adab yang sangat pedih. Maka dalam ayat ini kita dapati tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang kepada kerugian di akhirat yang sangat besar. Ya, baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara, baik Allah tidak akan memuji dan mensucikan mereka pun, serta mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Dan di antara perbuatan tersebut adalah ketika menyembunyikan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya berupa kitab, berupa ilmu syariat, dia tidak sampaikan. Terlebih ketika kemudian ketika dia sampaikan pun dengan tujuan agar dia mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi yang sangat rendah dibandingkan dengan keuntungan akhirat. Apakah itu berupa kedudukan, harta, jabatan, dan yang lainnya dari perhiasan dunia. Para ulama berselisih pendapat, siapakah golongan orang-orang yang menyembunyikan
apa yang telah turunkan kepada mereka ini, ba'dhum yaqulun, sebagian mereka berkata, maksudnya adalah al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Karena memang Nabi SAW ya, ketika menjelaskan jalannya orang yang Allah murkai, yaitu orang yang berilmu tapi kemudian tidak mereka amalkan, termasuk mereka menyembunyikannya, adalah kaum Yahudi. Ini menurut salah satu penafsiran. Ada penafsiran yang lain, yaitu maksudnya adalah orang-orang yang ya menyembunyikan semua apa yang datang kepada mereka. Tidak saja, kalau Yahudi kan Taurat begitu kan kitabnya, tapi tidak saja Taurat, kitab-kitab termasuk Injil ya, dan yang lainnya. Maka ini ya mencakup siapapun mereka, apakah Yahudi ataukah Nasrani ataukah selain keduanya, selama mereka menyembunyikan kitab Allah Subhanahu wa taala ya, maka mereka terkena dalam pembicaraan ya. Ayat ini diancam dengan 3 perkara tadi. Tidak Allah akan ajak bicara, bukan berarti Allah tidak berbicara ya, tapi maksudnya ya, Allah berbicara kepada mereka dengan berbicaraan yang mengandung kemurkaan, itu maksudnya. Artinya Allah tidak mengajak mereka bicara dengan pembicaraan yang lembut ya, pembicaraan yang mengandung pemuliaan, tidak. Itu maksudnya. Ya, tidak ditafsirkan Allah mendiamkan mereka. Tapi maksudnya Allah tidak berbicara kepada mereka dengan ungkapan yang santun, dengan ungkapan yang penuh ya, ungkapan yang mengandung kemuliaan, tetapi Allah berbicara kepada mereka yaitu pembicaraan yang mengandung kemurkaan dan kebencian Allah kepada mereka. Ini yang pertama. Artinya mereka Allah ajak bicara, tapi dengan panggilan-panggilan yang keras dan menghinakan mereka. Ya. Yang kedua adalah Allah tidak akan sucikan mereka. Maksudnya Allah tidak akan puji dan muliakan mereka. Karena tidak ada sebab mereka mendapatkan pujian dan sanjungan. Yang ketiga, ya mereka merasakan adab yang sangat pedih. Inilah hukuman bagi orang-orang yang menyembunyikan kitab. Ya. Lalu apa faedah-faedah yang bisa kita petik ya di dalam ayat tadi? Ya, yang pertama adalah ujubu nashr ilmi. Faedah bagi kaum muslimin ya, orang-orang yang telah mendapatkan ilmu agama tentang Islam ya, maka wajib bagi mereka untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu. Ya, betul ayat ini turun kepada kaum kafirin. Ya, apakah Yahudi Nasrani ya, yang mereka menyembunyikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mereka sampaikan ya, mereka ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ya, walaupun ini turun untuk mereka, akan tetapi ini pun berlaku kepada umat Islam yang telah datang kepada mereka kitab Al-Quran, lalu kemudian mereka mengikuti perilaku yang sama dari kalangan Yahudi Nasrani, maka mereka pun mendapatkan ancaman yang sama. Makanya faedah yang pertama dari ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu apa? Wujubu nashr ilmi. Wajibnya menyebarkan ilmu. Ya, wajibnya menyebarkan ilmu. Terlebih ketika ya berada pada situasi ilmu itu memang harus disampaikan, baik dengan sebab ketika ilmu itu diminta, ketika ilmu itu ya ditanyakan apa hukum ini, apa hukum itu, maka tidak boleh menyembunyikan ilmu. Dia tahu tapi kemudian ya dia diam, gak mau sampaikan. Atau kalau dia sampaikan, dia ngomongnya begini, wani piro gitu. Kalau mau jawabannya, teken dulu ya, harganya sekian misalnya gitu kan. Untuk keuntungan dunia. Maka
Wajibnya menyebarkan ilmu terlebih ketika itu satu, karena ada yang bertanya. Ya, yang kedua, ada permintaan itu memang tidak ada orang yang melisankannya, tetapi situasinya menuntut bahwa ilmu disampaikan di tempat tersebut atau di situasi tersebut. Tidak ada orang yang nanya, tetapi ilmu ini disampaikan. Karena situasinya ya menuntut harus disampaikan ilmu tersebut. Ya, seperti itu. Sehingga penyampaian ilmu baik dalam bentuk adanya yang meminta ya, agar ilmu itu disampaikan, atau ketika memang situasi itu menuntut ilmu itu harus disebarkan. Ya, seperti misal kita berada suatu pada masyarakat yang ya riba telah merajalela misal, dan tidak ada orang yang berbicara tentang riba karena mungkin minumnya ilmu tersebut. Ya, sementara kita tahu tentang hukum tersebut dan tidak ada menyampaikannya, maka dakwahkan tentang bahaya riba. Apalagi kalau masalah yang lebih besar daripada riba, apa itu? Kesyirikan. Kesyirikan. Yang itu dosanya jauh-jauh lebih besar daripada dosa riba tadi. Dosa riba sendiri sudah besar dosanya, tapi syirik lebih besar lagi. Ya. Buktinya Allah tidak ampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, terdapat surat ya An-Nisa ayat 48 dan 116. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni ya, karena dosa besar itu banyak jumlahnya. Tapi yang paling besar dari dosa besar adalah apa? Menyekutukan Allah dalam ibadah. Maka bila kemudian kesyirikan sudah merajalela, kemudian kita faham ini adalah syirik, maka tegakkan dakwah tauhid untuk menjelaskan kepada manusia tentang bahaya kesyirikan. Faedah lain dari ayat tadi adalah annal kutuba munazzalatun min indillah. Sesungguhnya kitab-kitab yang ada itu datangnya turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Taurat, Injil, Al-Qur'an dan yang lainnya. Ya, karena Allah berfirman, ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kitab yang yang telah Allah turunkan, menunjukkan kitab-kitab itu yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, semua kitab yang ada yang diberikan kepada para rasul. Dan perlu kita memahami, kitab itu tidak terbatas pada ya Taurat, ya Zabur, Injil, Quran saja. Semua para rasul itu masing-masing diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad arsalna rusula bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid. Walaqad arsalna rusula bil bayyinat, kami telah utus rasul kami untuk menyampaikan ya dengan penjelasan yang nyata, dan kami sertakan kepada mereka kitab. Menunjukkan semua para rasul yang Allah utus, mereka diberikan kitab masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nama-nama kitabnya tidak semuanya Allah kasih kabar kepada kita. Tapi wajib kita imani. Dan semua itu datangnya dari Allah. Dan ketika kalimat ayat ini berbunyi bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan, namanya turun berarti dari atas, menunjukkan apa? Kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bahwasanya Allah itu apa? Tinggi. Allah itu tinggi, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menajamkan tentang dua perkara dalam ayat ini, ya. Dua perbuatan dalam ayat ini yang menghantarkan seseorang kepada hukuman di hari kiamat tadi.
berupa tidak Allah akan ajak bicara, ya, maksudnya Allah ajak bicara mereka dengan kemurkaan, Allah tidak sucikan dan bela mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu dua perkara. Yang pertama, menyembunyikan ilmu. Yang kedua, menjualnya dengan harga yang murah. Maksud harga yang murah itu semua perhiasan dunia, apakah jabatan, harta, kedudukan, dan yang lainnya. Karena murah apa? Karena dibandingkan dengan nikmat akhirat itu tidak ada apa-apanya. Dua perbuatan ini, menyembunyikan dan menjual dengan harga yang murah, mendapatkan 3 ancaman tadi hari kiamat. Namun, bagi mereka yang hanya menyembunyikan, dia bakhil. Dia bakhil. Sama sekali tidak ingin menyampaikan kepada manusia agar manusia mendapatkan manfaat dari ilmunya. Maka Allah ancam pada sebuah ayat, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Dan ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ya, penjelasan dan petunjuk yang telah kami turunkan, ya, setelah kami jelaskan itu kepada manusia tentang kitab tersebut, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat semua orang-orang yang melaknat. Menunjukkan apa? Wa hada yadullu ala anna kitmana ma anzalallahu min kabairi dzunub. Menunjukkan bahwa menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya. Ini termasuk dosa-dosa besar. Jadi yang hanya menyembunyikan, ya, yang hanya menyembunyikan, maka diancam dengan laknat Allah dan laknat orang melaknat. Maka termasuk dosa besar. Adapun yang kedua, yang dia tidak sembunyikan. Dia tidak sembunyikan, tapi dia sampaikan dengan harapan dia mendapatkan timbal balik. Mungkin mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan. Jadi ilmunya itu dia niatkan dijual. Ayat Al-Quran, hadis, dia sampaikan untuk dia jual. Kalau ada orang yang konsultasi, ya, dia akan sampaikan tentang ilmu agamanya, tapi harus ada harga. Ada harga. Nah, orang yang seperti ini, dia tidak menyembunyikan, pada dasarnya dia bakhil dengan ilmunya. Tapi dia baru keluarkan kalau ada keuntungan dunianya. Maka orang yang terkena dengan ayat surat Hud ayat 15-16. Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, perhiasan dunia itu ya harta, ya kedudukan, apapun dari nikmat-nikmat dunia, dia inginkan dalam amalannya itu adalah hiasan dunia tadi. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan tunaikan, kata Allah, balas atas amalan-amalan mereka dengan tujuan dunia tadi. Di dunianya Allah kontankan balasan itu dengan niatnya tadi. Dan la yubkhasun, kata Allah, Allah tidak kurangi sedikit pun balasan tadi. Disempurnakan oleh Allah balasannya di dunia. Tapi lihat di akhirat. Apa kata Allah? Ulaika alladhina laysa fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dia di akhirat kecuali neraka. Ya, gugurlah apa-apa yang dahulu mereka amalkan, tentu dari apa? Dari dakwah yang disampaikan, dari ilmu yang disebarkan, itu gugur, tidak mulai bermanfaat sedikit pun, dan sia-sialah apa yang dahulu mereka amalkan. Ini dalil merupakan ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang ya dalam amalannya, walaupun konteksnya ayat ini bisa dibawa kepada dakwah,
Tapi siapapun melakukan berbagai macam amal ibadah untuk mendapatkan hiasan dunia, mungkin pujian manusia, kedudukan dunia, harta, apapun itu, maka bila dia mengharapkan itu, Allah akan berikan semuanya. Ini yang kita sebut dengan kalau ingin pujian manusia, ya dia tanya ria. Ria. Kita bertemu dengan hadis yang cukup panjang. Ya, kata Nabi SAW, salasun yuqda yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang nanti ya neraka pertama kali dinyalakan oleh 3 golongan ini. Dan ya kita ingat betul bahwa 3 golongan ini adalah orang-orang yang melakukan amalan soleh. Amalan orang mukmin, bukan amalan orang kafir. Bukan amalan buruk contohnya. Bukan mereka ya berzina, bukan mereka mencuri, korupsi dan yang lainnya, tapi mereka ini melakukan amal soleh. Namun ketika itu dilakukan ingin dipuji oleh manusia, maka mereka menjadi golongan manusia yang neraka pertama kali dinyalakan oleh mereka. Yang pertama seseorang, ya, rajulun usyuhida, ya, seseorang yang apa? Ingin mati syahid, katanya. Ya. Maka orang ini datangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah datangkan nikmat-nikmat kepada dirinya dan dia mengakuinya. Lalu kemudian Allah tanya kepada orang tadi, ma amalta fiha, apa yang kau lakukan dengan amalan-amalan tersebut? Maka orang yang menjawab, ya qataltu fika ya Allah. Aku berperang itu karenamu ya Allah. Maka Allah membalas dengan ucapan apa? Kadzabta, enggak, justru engkau dusta. Walakinnaka qatalta la liyuqal jari. Engkau berperang agar engkau dipuji oleh manusia dengan mereka mengatakan engkau adalah seorang yang pemberani, singa perang dan yang lainnya. Faqad qila, dan pujian itu memang telah engkau dapatkan. Summa umira, ya, fasuhiba ala wujuhihi summa turila ilan nar fatulqa ilan nar, ya, Rasulullah SAW. Ya, kemudian orang itu diseret di atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang melakukan amal soleh, tapi karena dia ingin mendapatkan pujian manusia. Jihad, ini amalan besar. Yang kedua ada seseorang yang mempelajari agama, yang membaca Al-Quran. Ya, didatangkanlah orang itu di hari kiamat di hadapan Allah, dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat dan dia mengakuinya. Lalu Allah berkata, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Maka orang berkata, ta'lamtul ilma wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu agama dan baca Quran itu karenamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya kadzabta, engkau dusta. Ya, engkau dusta. Justru ya, ta'lamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal Quran liyuqala qari. Engkau mempelajari ilmu agar engkau dikatakan orang alim, orang yang punya ilmu, orang yang tinggi kedudukannya, ingin disebut ini dan itu. Mungkin anggap ahli agama, tokoh agama dengan sebutan-sebutan yang dia inginkan, dan engkau baca Quran agar engkau dianggap seorang qari, orang yang bacanya merdu, seorang yang hafalannya banyak dan seterusnya. Dan pujian-pujian itu memang telah diberikan manusia kepada dirimu. Betul. Ya. Lalu kemudian orang ini diseret. Summa umira fasuhiba ala wajhihi, ya, fatulqa finnar. Diseret atas wajah lalu dilempar dalam api neraka. Yang ketiga ada seseorang yang apa? Berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini ketika di hadapan Allah berkata bahwa tidak ada satu jalan kau perintahkan aku untuk berinfak di dalamnya ya Allah, kecuali aku infakkan hartaku dalamnya. Ya. Maka Allah berkata, engkau dusta. Tapi engkau berinfak agar engkau dikatakan apa? Dermawan. Kalau perempuan berarti dermawati. Faqad qila, dan pujian itu memang telah engkau dapatkan dari mereka. Lalu kemudian diseret atas wajahnya, lalu dilemparkan api neraka.
Ya. Maka inilah orang-orang yang beribadah menginginkan dunia, termasuk dalam konteks ayat ini orang yang menyampaikan ilmu dengan tujuan-tujuan dunia. Mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin pujian manusia, macam-macam. Ya. Ini kalau kita baca ayat ini, rasa-rasanya kita nggak mau dakwah. Kalaulah, iya, saking beratnya kita menjaga niat. Cuman kita juga bertemu dengan ayat, sungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu juga diancam kan? Jadi suatu waktu kita ini ada daurah ya, para ustadz-ustadz se-Indonesia itu dikumpulkan di suatu tempat di Bogor. Ingat saya waktu itu, kemudian saya alhamdulillah hadir juga. Datang syekh dari Saudi, ya, doktor, menyampaikan tentang pentingnya kita menjaga niat, ikhlas dalam berdakwah, pas segala macam, dan ancaman-ancaman orang yang tidak ikhlas. Oh, Masya Allah. Ya. Dan ancaman orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu dan segala macam. Sampai akhirnya syekh, kita ini sulit menjaga niat. Niat ikhlas itu susah luar biasa. Ilmu kita juga sedikit syekh. Apakah kita sudah saja kalau begitu kita nggak usah berdakwah syekh? Karena kita takut dengan ancaman-ancaman apa? Berbicara tanpa ilmu, ya, dan menjaga keikhlasan. Ketika ancaman tidak menjaga keikhlasan, sudah saja kita nggak perlu sebarkan dakwah karena kita takut. Kita takut. Apa kata syekh? Lah, jangan. Kalau ente tinggalkan dakwah, maka yang bertepuk tangan tertawa adalah apa? Syaitan. Syaitan. Apa? Setan menang. Kenapa? Tidak ada manusia yang diingatkan untuk melawan setan dan berjuang di atas kebenaran, istiqomah di atas itu. Setan akan tertawa. Maka saya memberikan semangat. Artinya begini, antum mengira apakah itu juga tidak kami khawatirkan, kata syekh. Kami juga mengkhawatirkan yang sama. Tapi kalau kita hentikan dakwah ini, maka yang bertepuk tangan tertawa oleh syaitan. Karena manusia tidak ada yang mengingatkan mereka dari keburukan dan tidak ada yang mengajak mereka kepada kebaikan. Maka berdakwahlah sambil terus perbaiki niat. Begitu. Berdakwah sambil terus perbaiki niat. Beribadah sambil terus perbaiki niat. Kalau kemudian ya setiap kali kita beribadah ya karena takut manusia memuji kita, nanti ya nggak akan ada yang adzan. Kunaon eta masjid menegede un adzan. Muadzina takut riya. Jadi we uhun adzan. Nah masjid karosong. Enggak ada yang salat, enggak ada yang salat. Yang salatnya masih riya, ditinggali ku batur, bubar akhirnya salat wajib. Puncaknya apa? Itu Ka'bah kosong, enggak ada yang tawaf. Kenapa? Semuanya takut riya. Bubar syiar Islam. Betul enggak? Maka tampakkan syiar Islam, tampil terus perbaiki niat. Walaupun bukan perkara mudah meluruskan niat. Tapi jangan hentikan kebaikan hanya karena kita takut riya. Ya, jangan.